Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bunda Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023 akan berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 7 September 2023 mendatang di Hall B GCC Jakarta Pusat. Indonesia sebagai ketua ASEAN, anggota negara ASEAN dan mitra ASEAN akan membahas sejumlah isu penting yang berkembang di ASEAN dan global, salah satunya masalah Myanmar. Sementara itu, KTT ASEAN ke-43 juga akan menghadirkan rangkaian side event seperti ASEAN Business Summit dengan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN sebagai tuan rumah acara. Selanjutnya, ASEAN Investment Forum dengan BKPM sebagai tuan rumah acara. Media Center yang menjadi kunci diseminasi dan bentuk komunikasi publik. Kementerian Kominfo ke masyarakat akan dibuat seperti media center saat KTT G20 tahun lalu. Kemkominfo berupaya memenuhi segala kebutuhan pemberitaan seperti menghadirkan internet cepat, media briefing, press conference room, media lounge, booth editor, dan lainnya. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Perhubungan guna memenuhi kebutuhan visa on arrival bagi media asing dan transportasi bagi media asing ke lokasi KTT ASEAN. Negara-negara yang dijadwalkan mengikuti KTT ASEAN ke-43 adalah Australia, India, Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Kanada, hingga dari perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa. Lalu pemirsa, bagaimana kesiapan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk menyukseskan KTT ke-43 ASEAN? Berikut program Juru Bicara bersama dengan narasumber Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Usman Kansong. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN akan berlangsung di Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta Pusat pada 5 hingga 7 September 2023. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kementerian yang bertugas di KTT ASEAN baik di Labuan Bajo pada bulan Mei lalu dan di Jakarta pada September 2023 mendatang. Dan untuk hal itu, Kominfo memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam momentum keketuaan ASEAN Indonesia 2023 ini. Serta pemirsa, Kominfo diharapkan dapat membantu 3 target utama pemerintah dalam keketuaan ASEAN Indonesia 2023, yakni sukses penyelenggaraan, sukses komunikasi publik, dan juga sukses substansi. Dan untuk membahas lebih jauh seperti apa peranan dan fungsi dari Kominfo ini untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN, kita akan berdiskusi bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini kita kembali membahas mengenai persiapan dari KTT ke-43 ASEAN. Dan tentunya untuk Kementerian Kominfo sendiri sama dengan kementerian yang lain, Pak Dirjen, kita punya tujuan untuk bisa menyukseskan dari KTT ASEAN yang ke-43 ini. Namun secara spesifik, Pak Dirjen, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Kominfo ini dari keketuaan Indonesia ASEAN 2023, Pak? Ya, jadi kalau di dalam kepanitiaan nasional KTT ke-43 ASEAN di Jakarta tanggal 5-7 September 2023 adalah sebagai koordinator bidang komunikasi publik dan media. Nah, karena itu peran dan fungsi Kominfo adalah dalam bidang komunikasi publik dan media. Artinya apa? Kominfo bekerja untuk menyukseskan KTT ke-43 ASEAN ini dari sisi komunikasi publik. Ya, ukurannya apa kesuksesannya ini? Yang pertama, media bisa meliput dengan mudah dan kemudian berita-berita yang dibuat oleh media tersalurkan kepada publik. Karena kita beranggapan sebaik apapun nanti penyelenggaraan KTT, sebaik apapun substansi yang dihasilkan dalam KTT, dia tidak ada artinya kalau tidak diberitakan oleh media, kalau tidak disampaikan kepada publik oleh media. Nah, karena itu Kominfo berperan dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat capaian-capaian dalam penyelenggaraan KTT ke-43
ASEAN di Jakarta, ya baik sukses penyelenggaraan maupun sukses dari sisi substansi. Baik, Pak Dirjen, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi itu adalah target dari Kementerian Kominfo, apa saja yang ingin kita gapai untuk menyukseskan KTT ASEAN ini. Dan kita mengetahui Pak Dirjen, setiap ada pertemuan atau acara tingkat tinggi ini, Kementerian Kominfo sangat berperan penting dalam hal tersebut. Apa yang menjadi patokan dari Kementerian Kominfo atau standar untuk bisa menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, terutama dalam bidang komunikasi publik, Pak Dirjen? Iya. Dalam komunikasi publik peran media sangat penting. Ya, karena itu kita mencoba memfasilitasi media sebaik-baiknya. Ya, misalnya kita menyiapkan media center bagi 2.500 jurnalis yang kita prediksikan akan meliput KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Kita juga memfasilitasi registrasi para wartawan, para jurnalis yang akan meliput, baik jurnalis dalam negeri maupun jurnalis asing. Jurnalis asing ini juga kita kategorikan dua, jurnalis media asing yang bermukim di Jakarta atau dia warga negara Indonesia, bermukim di Indonesia, atau dia itu adalah wartawan media asing dan berkeluarga negara asing serta tinggal di negara di luar Indonesia. Jadi kita fasilitasi registrasinya, ya kita fasilitasi, bahkan kita coba juga berkoordinasi dengan imigrasi untuk mempermudah memperoleh visa on arrival atau VOA bagi jurnalis asing yang akan meliput KTT ASEAN tadi begitu. Nah, kemudian juga kita menyiapkan fasilitas lainnya, ya misalnya working space, kemudian jaringan internet berkecepatan tinggi, ya kemudian juga press conference room untuk memudahkan narasumber para kepala negara yang akan menyampaikan ya sesuatu melalui jumpa pers, dan sehingga media bisa secara mudah untuk melakukan peliputan gitu. Nah, jadi kita ingin memfasilitasi media agar mereka nyaman, aman dalam melakukan peliputan, dan yang paling penting ya tentu saja kita berharap sebagian besar, kalau tidak bisa seluruhnya, berita-berita tentang ASEAN ini tonnya ini positif, ya atau dukung. Nah, ini yang kita harapkan gitu. Baik, ini memfasilitasi awak media untuk menyukseskan dan menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan KTT ASEAN menjadi salah satu hal yang difokuskan juga oleh Kementerian Kominfo, begitu ya Pak Dirjen. Dan baik Pak Dirjen, setelah jeda kita akan lanjutkan lagi seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kominfo untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN. Namun Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.